tempat penyembelihan. Di mana tempat penyembelihan? Maka tempat penyembelihan disunahkan di tanah lapang. Ya, di tanah lapang. Sebagaimana tempat sholat Id pula. Di tanah lapang. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menyembelih baik kambing ataupun unta di lapangan tempat sholat. Di lapangan tempat sholat. Ya. Dan diperbolehkan untuk menyembelih kurban di tempat manapun yang disukai, baik di rumah sendiri atau di tempat yang lainnya. Misalnya, ada sebagian orang yang memilih untuk membuat panitia kecil sendiri di rumah pribadinya. Dalam arti dia betul-betul ingin 100% baik dari pembelian, penyembelihan, pengulitan, semuanya mau dilakukan sendiri oleh keluarga-keluarganya. Dari jerih payah atau keringat mereka sendiri. Karena ingin mendapatkan pahala yang lebih dibandingkan harus diwakilkan kepada panitia kurban misalnya. Maka dipersilahkan. Ya. Namun ada sebagian orang yang tidak mampu, maka dia serahkan kepada panitia kurban ya, yang menyelenggarakan hal tersebut. Namun ada sebagian yang merasa saya mampu, saya ingin melakukannya sendiri, dimulai dari pembelian hewan kurban, sapi, kambing, dia beli sendiri, kemudian dia bawa ya di rumahnya, bukan di dalam rumah, mungkin di pelataran atau di halaman. Ya. Dia lakukan penyembelihan di sana dengan kerjasama dengan keluarga-keluarga yang lainnya. Kemudian dia bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya, maka itu juga diperbolehkan dan dia akan mendapatkan pahala. Ya, dimulai dari pembelian itu sudah mendapatkan pahala, membawanya ke rumah itu sudah dapat pahala karena selama dia ikhlas. Kemudian tatkala dia menyembelih dia mendapatkan pahala dan dia setelah menjalankan sunnah sebagaimana Nabi SAW pun menyembelih sendiri. Ya, tatkala orang tersebut mampu melakukan hal tersebut, ya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebagaimana kaidah yang dinyatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan kesulitan yang dia dapatkan. Tingkat kesulitan yang dia dapatkan tatkala ingin menjalankan sebuah ibadah. Ya, semakin sulit ada ibadah yang ingin dia kerjakan, namun untuk mengerjakannya banyak rintangan-rintangan yang dia dapatkan, ya, gangguan-gangguan yang dia dapatkan, maka pahala yang didapatkan jauh lebih besar dibandingkan seseorang yang ya ibadah lancar, ya alhamdulillah itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla, maka dia dapat pahala. Tapi bagi orang-orang yang harus jerih payah terlebih dahulu, ya, sebagai contoh, berbeda antara orang yang sholat berjamaah di masjid dengan menempuh jarak yang cukup jauh, misalnya berkendaraan 30 menit. Berbeda dengan orang yang rumahnya berada dekat masjid. Ya, tingkat pahalanya berbeda. Karena kesulitan yang didapatkan oleh orang pertama jauh lebih besar dibandingkan yang kedua. Tapi tentunya itu disesuaikan dengan niat yang ikhlas. Ya. Niat yang ikhlas menjadi patokan utama. Maka kalau seandainya dia ingin melakukan penyembelihan sendiri dengan keluarganya karena ingin mengerahkan seluruh tenaganya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dimulai dari penyembelihan sampai dengan pembagian, maka itu luar biasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat.